Selamat pagi saudara-saudara sekalian, saya Yahya Wijaya menyapa saudara-saudara melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Tuntunlah kami hari ini ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami dalam terang firman-Mu dan dengan berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini adalah Surat Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 17 dan ayat 25 sampai dengan 26. Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan 17 dan 25 sampai dengan 26. Demikian bunyinya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, dalam hidup kita sering menghadapi dua hal yang tampaknya bertentangan, yaitu kebebasan dan pembatasan. Kita ingin hidup bebas, sebebas-bebasnya. Tetapi segera kita mendapati bahwa ada batas-batas yang menghadang kita. Sebaliknya, kita punya limit dalam segala hal. Waktu kita terbatas, harta kita terbatas, kekuatan fisik kita terbatas, ruang gerak kita terbatas. Tetapi kita juga tidak ingin semua itu merampas sama sekali kebebasan kita. Sebenarnya, saudara, kebebasan tanpa pembatasan maupun pembatasan tanpa kebebasan sama-sama akan menghasilkan perbudakan, di mana orang tidak lagi mengendalikan dirinya sendiri. Surat Galatia adalah teguran Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat dalam lingkungan klasis Galatia. Paulus menganggap orang-orang Galatia terlalu takut pada pembatasan-pembatasan, yaitu yang tertulis di dalam hukum Taurat, yang penuh dengan larangan dan kewajiban. Sedemikian takutnya mereka sehingga hidup keagamaan mereka dijalani tanpa kebebasan, yang berarti tanpa kegembiraan, tanpa kedamaian, dan tanpa cinta. Padahal inti Injil Yesus Kristus adalah proklamasi kebebasan. Kamu adalah anak-anak Allah yang merdeka. Maka janganlah hidup bagaikan budak-budak yang dicekam banyak ketakutan. Di sisi lain, Rasul Paulus juga mengantisipasi jika nasihatnya disalahpahami sebagai dorongan untuk mengabaikan sama sekali pembatasan-pembatasan. Maka buru-buru ia menambahkan, hiduplah dalam pimpinan roh, supaya jangan kamu gila hormat, saling menantang, atau saling mendengki. Roh Kudus membebaskan sekaligus memimpin kita, sehingga kebebasan dan pembatasan kita menjadi saling melengkapi. Saudara-saudara, sebagai lansia saya semakin memahami pesan Paulus dalam surat Galatia ini. Meskipun umur saya sudah lewat dari 70 tahun, tetapi saya ingin tetap menjalankan kegiatan-kegiatan saya seoptimal mungkin.
Saya ingin tetap bekerja seproduktif mungkin, dan saya ingin tetap menikmati hidup ini senyaman mungkin. Namun, semakin tua segala sesuatu yang ada pada diri saya tentu saja menjadi semakin terbatas. Tenaga semakin berkurang, otak juga tidak lagi bisa diforsir, kondisi kesehatan juga mulai sering minta perhatian. Keterbatasan menjadi semakin nyata. Maka saya menghadapi pilihan antara membiarkan semua pembatasan itu menelikung hidup saya, atau mengabaikan segala pembatasan itu dan melanjutkan hidup ini gaspol seperti biasa. Dan keduanya saya tahu bukan pilihan yang tepat. Belajar dari Rasul Paulus, saya mencoba menegosiasikan antara kebebasan dan pembatasan itu. Maka kalau saya mengubah pola makan, menjalani pengobatan medis, dan menata ulang jadwal kegiatan saya, semua itu adalah bagian dari negosiasi yang saya lakukan. Harapannya agar saya tetap menikmati kebebasan, tetapi sekaligus mengakui pembatasan yang ada. Saudara-saudara, menjelang hari Pentakosta ini, marilah kita rayakan kebebasan kita sebagai anak-anak Allah dengan menyingkirkan segala rasa takut yang membuat kita kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan cinta kasih. Tetapi sekaligus menerima dengan ikhlas bahwa kemampuan kita untuk bersukacita, berdamai sejahtera, dan mewujudkan kasih ada batasnya. Marilah kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin kita setiap hari dalam menyerasikan kebebasan dan pembatasan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pembatasan-pembatasan dalam hidup mereka. Mereka yang lanjut usia, yang sakit, yang mengalami persoalan-persoalan berat dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan hati yang gembira, memberikan pimpinan, supaya mereka tetap dapat menikmati hidup yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.